Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKK PPG, saya Fahrul Rozi. Saya mengajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SD Negeri Sumberjaya 02, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, sekaligus sebagai mahasiswa PPG Guru Tertentu Batch 2 tahun 2025 program studi Pendidikan Agama Islam di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung dengan NIM 5252113736. Pada hari ini, Senin 6 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SDN Sumberjaya 02, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Berikut video praktek kinerja saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Anak-anakku sekalian, Masya Allah, kalian luar biasa. Oke, anak-anak sekalian, ya, dengan kabar yang baik, kamu itu sudah menjadi yang luar biasa. Ya, oleh karena itu, agar suasana kita lebih belajar lebih enak lagi, mari kita membaca doa. Yang mimpin doa siapa? Sukma. Sukma, silakan maju ke depan untuk memimpin doa. Silakan Sukma. Duduk siap. Siap. Berdoa dimulai. Oke anak-anak sekalian, hari ini siapa yang tidak hadir? Siapa? Amira, terus? Amira kenapa? Terus siapa lagi? Linda. Berarti ada berapa orang yang hadir? Ada? Oke anak-anak sekalian, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, ya, kita menyanyi bareng-bareng lagu Indonesia Raya. Oleh karena itu, semuanya berdiri dulu. Kita nyanyi lagu Indonesia Raya. Ya. Indonesia tanah airku, Oke, anak-anak sekalian, selanjutnya kemarin minggu yang lalu kita belajar tentang surat apa? Tentang surat apa? Duha artinya apa? Waktu duha. Surat Ad-Duha ada berapa ayat? 11. Ada 11. Ad-Duha diturunkan di kota mana? Nah, jadi Ad-Duha termasuk dalam golongan surat Makkiyah. Ya, pinter. Ya. Oke ya. Anak-anak sekalian, sekarang kita akan belajar tentang Asmaul Husna. Apa itu arti dari Asmaul Husna? Siapa yang tahu angkat tangannya? Al-Fariski, apa Asmaul Husna? Nama-nama baik Allah. Cakep. Terus selanjutnya Asmaul Husna jumlahnya ada berapa? Angkat tangannya. Ya.
99. Kita beri tepuk tangan. Ya, jadi pelajaran hari ini adalah yang kita bahas tentang Asmaul Husna. Sebelum ke Asmaul Husna, Bapak mau kasih tahu dulu tujuan pembelajaran saat ini. Ya, tujuan pembelajaran menjelaskan arti Asmaul Husna Al-Ghafar, Al-Afu, Al-Wahid, dan As-Somad dengan benar. Ya, tujuan pembelajaran yang kedua adalah memahami keteladanan Asmaul Husna Al-Ghafar, Al-Afu, Al-Wahid, dan As-Somad dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menganalisis sikap yang sesuai dengan Asmaul Husna Al-Ghafar, Al-Afu, Al-Wahid, As-Somad dengan benar. Yang terakhir, pembelajarannya menumbuhkan keyakinan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pemahaman Asmaul Husna. Oke, anak-anak sekalian, itu tadi tujuan pembelajarannya. Ya, sekarang kamu saksikan dulu, kamu tonton dulu video tentang Asmaul Husna Al-Ghafar, Al-Afu, Al-Wahid, dan As-Somad. Mari kita sama-sama saksikan videonya. Asmaul Husna yang akan kalian pelajari yang pertama adalah Al-Ghafar. Al-Ghafar berasal dari kata ghafaro yang artinya menutup. Jadi Al-Ghafar artinya Maha Pengampun. Oke, anak-anak sekalian, ya, tadi kamu sudah melihat videonya. Ya, video tentang Asmaul Husna. Ya, jadi hari ini kita belajar tentang Asmaul Husna. Yang pertama, Asmaul Husna apa yang akan kita pelajari? Al-Ghafar. Apa arti dari Al-Ghafar? Al-Ghafar adalah artinya Maha Pengampun. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni. Ya, Allah mengampuni dosa-dosa hambanya, dosa manusia yang bertaubat berkali-kali. Jadi ketika seseorang berbuat dosa, maka Allah pasti akan ampuni. Karena apa? Karena Allah memiliki sifat Al-Ghafar. Ya, karena Allah memiliki sifat Al-Ghafar. Asmaul Husna yang kedua, yaitu apa? Asmaul Husna yang kedua? Al-Afu. Al-Afu artinya Allah Maha Pemaaf. Allah menghapus dosa sehingga seakan tidak pernah terjadi apa-apa. Sifat pemaafnya menunjukkan kasih sayang dan kelembutan kepada manusia, mengajarkan manusia untuk mudah memaafkan tanpa dendam. Ya, teladannya memaafkan teman yang bersalah dengan ikhlas. Yang selanjutnya adalah perbedaan Al-Ghafar dan Al-Afu. Al-Ghafar, ya, Al-Ghafar mengampuni dosa, tetapi masih tercatat di catatan amal. Sedangkan Al-Afu menghapus dosa dari catatan amal sepenuhnya. Selanjutnya, Asmaul Husna yang ketiga adalah Al-Wahid. Al-Wahid artinya Allah itu Esa, Allah itu satu, hanya satu Allah, tidak ada dua. Ya, Allah hanya satu-satunya. Ya, yang selanjutnya adalah As-Somad. Allah Maha dibutuhkan. Ketika kita meminta segala sesuatunya, mintanya sama siapa? Allah. Mintanya sama Allah. Ketika kita kesulitan, kita minta sama siapa? Minta sama Allah. Dengan cara apa? Dengan cara sholat, berdoa, sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semua yang akan dikabul oleh Allah
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara kita meneladani 4 Asmaul Husna itu? Al-Ghafar, Al-Afu, Al-Wahid, dan As-Somad. Ya. Cara meneladani yang pertama adalah banyak berdoa dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rajin beribadah sebagai bukti keimanan kita. Rajin sholat, rajin ngaji, rajin sekolah. Itu adalah cara meneladani Asmaul Husna yang 4. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, hikmah meneladani Asmaul Husna, bertambahnya keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga membiasakan diri bertaubat dan beristighfar dengan bacaan Astaghfirullahaladzim, menumbuhkan sikap pemaaf kepada sesama, dengan teman di sekolah, dengan teman yang ada di rumah. Selanjutnya, menjaga tauhid dan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, anak-anak sekalian, ya, selanjutnya kamu akan Bapak bagi kelompok. Ya, kelompoknya sudah, yang ini aja kelompoknya. Ya, ini kelompok 1, ini kelompok 2. Pegang dulu ya. Oke, ya, Pak Oji akan kasih tahu langkah-langkahnya. Ya, di sini sudah ada lembar kerja untuk kelompok. Ya, yang ini lembar kerja yang kelompok. Nanti di kotak yang pertama itu kamu tentukan mana yang termasuk dalam contoh kehidupan sehari-hari dari 4 Asmaul Husna itu: Al-Ghafar, Al-Afu, Al-Wahid, As-Somad. Yang pilih salah satunya, lalu kamu tempel di sini, ya. Kamu tempel di sini. Setelah kamu tempel, kamu tulis contoh dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ya. Sudah ngerti semua? Oke, kalau sudah ngerti, ya, silahkan disiapkan alat tulisnya. Sudah siap semua? Oke, biar supaya lebih semangat lagi mengerjakannya, kita ice breaking terlebih dahulu agar semangat dalam bekerja kelompoknya. Siap, tepuk semangat. Oke, anak-anak sekalian, silakan dikerjakan secara kelompok. Oke, anak-anakku, sudah selesai semuanya? Sudah selesai belum? Oke, kalau sudah selesai, silakan perwakilan dari masing-masing kelompoknya untuk maju ke depan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Dari kelompok 1, silakan mempresentasikan. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari dari kelompok 5. Saya memilih Asmaul Husna Al-Ghafar dan Al-Wahid. 1. Menutupai orang lain dan tidak menjadi temannya. 2. Menampakkan kelebihan orang lain dengan tidak menampilkan kekurangannya. 3. Memaafkan kesalahan orang lain. 4. Menyimpan amarah atau dendam kepada orang lain. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 5. Untuk selanjutnya, silakan duduk sambil kita beri aplaus untuk semuanya.
semua jawaban kalian itu benar. Semua jawaban kalian itu bagus. Semua jawaban kalian tepat. Beri tepuk tangan sekali lagi. Oke, anak-anak sekalian, ya, sekarang kamu ada tugas untuk sendiri-sendiri, ya. Pak Oji akan bagiin tugasnya untuk sendiri-sendiri. Nanti langsung kamu kerjakan. Siap kerjakan ya. Ini tugasnya untuk sendiri-sendiri. Oke, sudah semua? Sudah semuanya? Sudah. Ayo dikumpulkan di meja depan sini semuanya. Silakan. Saya kelompok satu dulu. Kelompok satu kumpulkan. Oke, anak-anak sekalian, ya, sudah kerja kelompok sudah selesai, tugas mandiri juga sudah selesai. Jadi kesimpulan pelajaran hari ini adalah kita sedang membahas tentang Asmaul Husna. Jumlah Asmaul Husna berapa? 99. Asmaul Husna artinya apa? Asmaul Husna yang kita pelajari ada berapa? Ada 4. Satu Al-Ghafar. Artinya Al-Ghafar artinya ya? Nah, betul. Kedua Al-Afu artinya apa? Yang ketiga Al-Ghani artinya apa? Yang keempat As-Somad. Ya, coba sekarang siapa yang berani mencontohkan Asmaul Husna Al-Ghafar? Angkat tangannya. Ayo, Al-Fariski, Al-Ghafar. Contohnya seperti apa? Menutupi kesalahan teman. Betul, itu beri tepuk tangan. Ayo. Sekarang untuk selanjutnya Al-Afu. Ya, Al-Afu silakan dari kelompok sini. Memaafkan kesalahan teman. Beri tepuk tangan. Sekarang, gimana perasaan kalian setelah belajar Asmaul Husna? Apakah kalian belajar Asmaul Husna merasa senang? Ya. Apakah kalian merasa gembira belajar Asmaul Husna? Ya. Merasa gembira. Alhamdulillah. Apakah kalian sudah mengerti? Ya. Baik anak-anak sekalian, jika kalian sudah senang, kalian sudah mengerti belajar tentang Asmaul Husna, maka kita tutup pembelajaran Asmaul Husna hari ini dengan pembacaan doa. Ya, untuk doa dipimpin oleh